Tapi kalau kiamat dapat bocoran dulu ya. Indonesia dulu kan hari Jumat, baru Amerika. Ya, agamamu agamaku, Kita nggak kelihatan siapa yang ngomong. Agamamu agamaku, agamaku. Nggak usah saling menjatuhkan. Bapak tahu nggak kalau ayat ya, itu Sophia, sudah dibatalkan? Agamamu, Saya kasih tahu kamu. agamaku, Lakum dinukum waliyadin itu sudah dibatalkan. Itu termasuk ayat yang dinansak dan dimansukkan. Bapak tahu nggak itu? Bapak tahu nggak ayat yang Bapak baca sekarang? Aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Kamu tahu nggak bahwa ayat yang kamu bacakan itu termasuk ayat yang dinansak dan mansuk, yang dibatalkan dan diganti? Kamu tahu nggak ayat itu sudah diganti? Enggak, Sophie, tadi kamu bilang kamu dijamin masuk surga. Saya nanya, kamu tadi membacakan ayat agamamu, agamaku. Saya bertanya, apakah Bapak tahu bahwa lakum dinu? Nah, jadi nasakh dan mansukh hanya terjadi ketika waktu Nabi SAW masih hidup. Waktu wahyu masih diturunkan. Karena siapa yang berhak menasakh, menghapus ayat Al-Quran atau merubah Al-Quran, ya Allah SWT melalui Rasulnya Nabi SAW. Nah, terus ketika Nabi wafat, nah itu tugasnya umat muslim yang dilakukan para sahabat adalah menjaga dan merawatnya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu banyak terjadi pemurtadan, sehingga banyak sekali perang-perang waktu itu. Perang untuk melawan kemurtadan. Nah, pada perang itu banyak sekali para hafidz Quran yang gugur. Nah, saat itu Al-Quran belum dibukukan. Memang ia sudah ditulis, tapi ditulisnya itu di lembaran daun, kayu, batu. Nah, karena melihat banyaknya hafidz Quran yang meninggal, maka beliau atas usulnya Sayyidina Umar, beliau menulis Al-Quran, membukukan Al-Quran terus sampai zamannya Sayyidina Utsman, zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman, barulah selesai sempurna pembukuan Al-Quran. Nah, dari zaman sahabat Nabi, zaman tabi'in, zaman setelahnya tabi'in itu jumlah hafidz Quran terus bertambah sampai saat ini. Nah, banyak sekali hafidz Quran itu, banyak dari zaman sahabat sampai zaman sekarang, banyak sekali yang namanya hafidz Quran. Kenapa banyak sekali hafidz Quran? Karena ini termasuk mukjizat Al-Quran. Sebagaimana ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan sungguh pasti kami akan menjaganya. Nah, Allah menyebutkan sendiri, Allah berfirman sendiri bahwa Al-Quran itu pasti Allah jaga. Nah, salah satu tandanya yaitu banyak hafidz Quran, banyak orang yang Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dan itu terus-menerus dari zaman sahabat sampai sekarang. Bahkan sekarang ini banyak sekali yang kita lihat, bahkan kita bisa melihat sendiri di TV itu kan. Nah, para hafidz cilik banyak yang berkeliaran, banyak yang keluar gitu, hafidz cilik dari anak kecil sampai yang lansia pun. Nah, dia menghafalkan Al-Quran dari umurnya masih baru 40 tahun, umurnya udah 40 tahun, dia menghafalkan Al-Quran. Tetap aja dia bisa menghafal Al-Quran. Kalau ini bukan mukjizat, apa namanya? Pasti ini mukjizat Al-Quran. Kalau bukan Allah yang pilih, kalau bukan Allah yang tolong, kalau bukan mukjizat Al-Quran, mana mungkin orang umur segitu masih bisa dia menghafal Al-Quran. Bukan 40 masih muda, umur 50. Jangankan yang sudah tua, bahkan ODGJ pun ada yang bisa menghafal Al-Quran. Bahkan hafidz Quran yang terdaftar di Kemenak RI pada tahun 2020 di Indonesia tercatat ada 30.000 hafidz Quran yang terdaftar. Itu yang terdaftar tahun 2020. Kalau tahun sekarang, tahun 2023 makin banyak, pastinya bertambah. Lihat aja itu yang hafidz cilik itu makin banyak kan, makin rame. Lebih banyak hafidz Quran dari seluruh dunia, beratus-ratus, beribu, bahkan berjuta hafidz Quran yang tersebar di seluruh penjuru dunia ini masih membaca ayat lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau nggak percaya, kalau masih meragukan juga, mereka masih membaca ayat lakum dinukum waliyadin, maka ya lihat aja sendiri di YouTube. Lihat di YouTube, bisa lihat di Google, kan bisa dicari sekarang.
Kalau mau jauh-jauh ya udah cari di daerah kamu yang hafid Quran, itu pasti banyak. Pasti mereka masih membaca, mereka semua pasti masih membaca ayat itu, lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan sembarangan mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadin sudah dinasakh. Karena nasakh dan mansukh, penghapusan ayat Al-Quran itu hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi wafat, kewajiban kita hanyalah merawat dan menjaga. Yang ada hanyalah merawat dan menjaga, dan ini sudah dikerjakan oleh sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai zaman sekarang. Bahkan memang Allah sendirilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Allah sudah berfirman sebagaimana ayat yang disebutkan tadi. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.